Menyampaikan permohonan maaf, Pak Direktur juga sedang ada tugas di luar, sehingga kami akan merilis, termasuk juga Pak Kabid Humas. Sebelum merilis tangkapan kita yang paling terakhir, ingin saya sampaikan hasil pengungkapan Direktorat Narkoba dalam 1 bulan terakhir, yaitu sejak tanggal 9 April sampai dengan 19 Mei 2017. Sampai dengan saat ini, tersangka ulangi kasus yang sudah kita ungkap beserta dengan jajaran berjumlah 72 kasus, di mana dari 72 kasus 16 kasus merupakan target operasi kita yang sudah kita rencanakan, kemudian 56 non target operasi. Adapun tersangka berjumlah 98 orang dengan jumlah barang bukti untuk sabu-sabu 460,68 gram, untuk ganja 89,88 kilogram, ekstasi 10 butir, kemudian dari obat-obat keras yaitu 47 butir Happy Five, 24.000 butir pil Leximar, dan 600 butir pil Alprazolam. Ini merupakan tangkapan dari Direktorat Narkoba beserta dengan jajaran, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kita sampai dengan bulan Mei, sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Direktorat Narkoba, tangkapan kita sudah cukup banyak, dan apabila kita bandingkan dengan tahun 2016, ada peningkatan tangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba. Itu untuk anet kita 1 bulan. Kemudian kami juga akan merilis tangkapan kita terakhir yang cukup bagus bagi kita, di mana ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Direktorat Narkoba. Berdasarkan informasi dari masyarakat, yang ditangkap pertama adalah atas nama DE. Jadi anggota kita melakukan transaksi undercover buy dengan DPO kita, yaitu yang bernama OR. Jadi anggota kita dengan OR ingin transaksi, kemudian diutuslah DE. Inilah yang kita tangkap pertama. Dari DE kita mengamankan barang bukti 1,2 gram. Kemudian DE menyebut bahwa disuruh oleh OR yang kita targetkan. Dari OR kita dapatkan 6,72 gram sabu, 8 butir ekstasi, dan 1 buah timbangan digital. Kemudian kita hasil cross check kita hasil penyelidikan kembali, kemudian kita lakukan pengembangan. Dari OR ditangkaplah yaitu yang bernama FR. Dari FR didapatkan sabu sebanyak 362,54 gram atau senilai kurang lebih 400 juta rupiah. MR menyatakan mendapatkan sabu dari seseorang yang merupakan warga binaan daripada lapas. Mudah-mudahan ini kita bisa ungkap. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kita, berdasarkan hasil analisa kita, ternyata masih banyak orang-orang di lapas yang memang masih bisa mengendalikan. Tentu ini merupakan harus ada kerjasama yang cukup sinergi, bahwa penindakan kasus narkoba bukan hanya merupakan tugas daripada kepolisian. Itu yang kita ingin sampaikan press release di siang ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Kronologis penangkapan yang terakhir itu apa ya? Kapan waktunya? Dan di mana, Pak? Di mana umurnya berapa dan yang apa? Ya. Kita menangkap pertama DE itu atau panggilan FP tanggal 3 Mei 2017 di
Imelda Hotel. Dari Imelda Hotel kemudian tertangkap berikutnya yaitu OR tanggal 13 Mei di lobi Hotel Cafe. Di lobi Hotel Cafe. Lapasnya lapas di Warung. Warung. Gini. Lapas gini. Lapasnya. DE ini masih kapan ya? DE. DE sudah. Dodi mana Dodi? Berapa persen? Hah? 25 OR itu 37, kemudian MR 32. Pak, barang yang di dalam lapas itu sebagai apa ya? Orang yang di dalam lapas itu? Ya, barangnya yang terakhir ditangkap di menurut keterangan merupakan barang yang dari lapas sebagai kendalinya. Ya. Pak, sudah berapa kali melakukan press release dan banyak melakukan dari polisi yang menyatakan bahwa narkoba ini banyak dikendalikan dari kapas. Dan belum pernah menemukan dari orang yang tertangkap di lapas. Ditanyanya berapa jumlah pelaku napi yang pernah ditangkap atau kembali barang bukti sebelumnya Maksudnya gimana? sering kepolisian melakukan press release bahwa narkoba ini banyak dikendalikan dari lapas. Ya. Tapi mereka press release berikutnya belum pernah kita dengar bahwa pelaku yang menghindari itu ditangkap lagi atau diproses seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang ada beberapa yang merujuk kepada lapas. Tugas kita tetap apabila memang yang bersangkutan disebutkan di lapas, kita akan cross check ke lapas. Kadangkala juga nama itu fiktif, tidak sesuai dengan yang disampaikan. Kalau memang ada benar, pasti kita akan mengadakan pemeriksaan ulang. Tentu lapas adalah domainnya daripada instansi yang berbeda. Kita akan meminta bantuan untuk mengadakan pemeriksaan. Mereka siapkan, nanti kita akan adakan pemeriksaan lanjutan. Kasus yang terungkap sudah berapa? Maksudnya terungkap gimana? Yang terungkap betul bahwa itu sudah Ada beberapa kemarin sudah kita majukan kembali. Yang di Payakumbuh. Jadi Payakumbuh dan di Bukit Tinggi. Ada. Tapi kalau fiktif kita ya harus cari apa namanya. Sebaran wilayahnya. Oh, sebaran wilayahnya. Sebaran wilayahnya cukup banyak, tapi sebagian besar yang paling tinggi itu di Kota Padang. Pada Kota Padang, Payakumbuh, terus Bukit Tinggi, 3 daerah yang cukup. Pak, ini belakang ada 16 tersangka. Ada berapa LP? LP-nya tadi sudah disebut kasusnya, itu jumlah kasus yang 1 bulan ini 72. 16 tersangka ini. 16. Pak, MR ini ditangkapnya di mana tadi, Pak? MR, Pak? MR 32 tangkapnya di depan swalayan Smile, Kecamatan Paluh, Kota Padang. Kelurahan Pisang. Yang evaluasi bulan ini barang-barang berbahaya ini dari provinsi lain peredarannya atau hasil sumberannya datangnya mana BB-nya? Barang-barang berbahaya dan atau narkoba? Narkoba ini yang ditangkap biasanya berasal dari luar. Hasil analisa ini kebanyakan dari luar, tapi khusus untuk diedarkan di Sumatera Barat, sebenarnya Medan juga. Medan dan Aceh. Ada sejenis narkoba yang baru yang ditemukan dalam operasi ini, Pak? Sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Berarti
yang dari lapasnya sudah dilakukan pengembangan yang di Muaro ini sudah ditangkap belum? Kan kayak kumpul kan langsung bergerak kemarin dapat 72, dapat datanya dari lapas langsung ditangkap. Ya. Kalau kita yang sekarang ini sudah lakukan Anggota sedang berangkat. Lagi? Dari lapas itu mana BB-nya, Pak? Ini yang besar ya. Ini ya katanya semua lihat. Iya, langsung angkatnya. Katanya. Betul, Pak. Itu. Ini lumayan nih 400 juta. Ini yang di lapas mana? Satu ini. Lapas mana? Iya, yang terakhir ini yang kita tangkap ini. Yang pengendalinya dari bukan berasal dari lapas ini, pengendalinya. Pengendalinya, bukan barangnya bukan hanya berasal dari pengendalinya. Dari lapas mana, Pak? Muaro. Muaro Sijunjung. Bukan. Cukup ya. Terakhir kami mengucapkan terima kasih bahwa peran serta rekan-rekan media juga sangat membantu kami untuk terus mengungkap kasus narkoba di bawah kepemimpinan Pak Direktur.